Global Game Jam tahun 2025. Ini dia. فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع mengikuti Global Game Jam. Ada teman-teman dari AGT, Asosiasi Game Indonesia, Google Singapura. Mereka memberikan satu gambaran potensi game. Kalau selama ini kita pikir on purchase saja cara dapat duitnya, ternyata banyak sekali. Salah satu contoh menariknya adalah kemarin nanya, siapa yang main Mobile Legends? Hampir semuanya main. Siapa yang pernah mengeluarkan uang untuk Mobile Legends? Ternyata tidak semuanya. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya uang ini, maksudnya tidak mau membayar, barternya adalah dengan waktu mereka diminta menonton iklan. Jadi game itu menyambungkan pengiklan dan menyediakan orang-orang yang suka hati akan melihat iklannya, karena mereka barternya adalah waktu, tidak mau mengeluarkan uang. Kemudian sesi berikutnya adalah ada Mas Syafiq ya, presidennya AGI yang baru ya, dari Gambir, menjelaskan tentang hal yang menarik, gambaran industri game banyak yang bisa bikin game dan memang potensial banget gitu. Nah, cuma ada satu mahasiswa penanya yang menarik kemarin ya. Jadi dia menanyakan bahwa kami sebagai mahasiswa itu diajari gitu ya untuk membuat game sebagai penyelesaian masalah, tapi tidak sampai bagaimana memonetasi game, membisniskan game. Di kampus itu kita memang diajarkan produksi, tapi belum diajarkan bagaimana cara menjualnya. Itu juga makanya saya respon juga dalam gagasan metode mendesain board game saya ya. Metodenya tiga, T-nya itu topiknya, tentukan topik dulu, E-nya itu menentukan experience apa yang ingin didapatkan. Setelah kita tentukan activity-nya, yang nanti activity itu ditranslate dalam proses C-nya, kreatif itu dalam sebuah gameplay, dan juga tematiknya yang relevan. U-nya itu ada unboxing. Kenapa unboxing? Karena lagi-lagi bagi desainer board game, mereka hanya fokus pada bikin game yang keren dengan memanfaatkan segala material, ukuran maksimal semua, mahal. Tapi mereka lupa bahwa produk hanya akan jadi produk pajangan gitu kalau mereka tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah bisnis produksi. Tapi ketika kita membicarakan unboxing, itu berarti kita sudah ada awareness ya bahwa game itu harus diproduksi. Ada batasan-batasan produksi, misalkan lebar materialnya, ukuran standar cetaknya, kartu, biaya produksi yang harus dipertimbangkan, sehingga ketika merancang game itu kita sudah ada bayangan bahwa ini nanti akan diproduksi, bagaimana caranya seefisien mungkin. Karena salah satu hal yang paling menjebak bagi desainer pemula adalah unnecessary complexity. Jadi ada kompleksitas yang tidak terlalu penting, ingin menuangkan semua. Pada game pertama mereka beda, dibutuhkan kesabaran untuk menahan ide-ide itu agar tetap relevan dengan produksi, dengan tahapan edukasinya. Kembali lagi Global Game Jam ini ya, kalau tahun sebelumnya ketika saya di Bogor itu temanya adalah hujan, yang sudah menjadi card game kuyup ya, sudah diproduksi dan sudah bisa Anda pesan di Tokopedia. Cuman karena publishernya adalah Paduka Play, jadi Tokopedianya adalah Tokopedianya Paduka Play. Setelah tahun kemarin Make Me Laugh buat saya tertawa di 3 hari itu ya, saya juga harus datang pada sebuah wawancara dalam proses perpindahan saya ke Malang sini ya, jadi kurang konsen dan kita tidak jadi. Padahal saya sudah dipartnerkan dengan ilustrator yang keren, ilustrator majalah Tempo. Nah, tahun ini temanya adalah Bubble. Kita semua dibentuk kelompok dan ada 160 peserta, di mana diantaranya ya ada mahasiswa, anak-anak SMK, dan juga ada akademisi. Saya ada di kelompok 8 bersama 5 orang rekan yang lainnya. Ada Aka dari Jogja, programmer. Kemudian ada Andaru, beliau juga mengenalkan diri sebagai programmer. Yaki sebagai 3D artist, Mbak Rosa, dan Kansa, duanya juga 3D artist. Yang tadinya saya berpikir bahwa saya akan merancang board game, pupus sudah harapannya, tapi tetap ya prinsipnya adalah apapun ya, karya kita ya diupayakan bermanfaat gitu. Jadi akan sangat sayang sekali gitu ya ketika ada 3D artist, ada programmer, kita sepakati bahwa memang jadinya adalah game digital. Kita mulai berpikir dulu, memberikan batasan-batasannya apa nih. Kita mulai coba diskusi dari sisi programmingnya, sejauh apa yang bisa dilakukan. Kerennya adalah Mas K dan Mas Andaru bilang kalau programmer sih tergantung idenya ya mau apa. Wah, berarti udah siap tuh, apapun gamenya mereka sudah siap. Gantian 3D artist kita batasnya low poly, tidak terlalu organik, dan itu oke gitu ya, karena saya melihat juga low poly malah lebih sederhana, lebih impactful. Nah, dari situ kemudian kita putuskan untuk membahas. Setelah saya mengenalkan diri sebagai game designer, saya kasih tahu kriteria ya dalam penilaian dari event-event sebelumnya. Best thematic application, temanya itu sangat relate gitu. Jadi kalau temanya bubble-nya itu bukan cuma tombol, tapi betul-betul dieksplor. Kemudian best storytelling, ceritanya bagus, best artwork-nya, best gameplay, yang itu bisa kita pertimbangkan. Dan dari situ kita mulai diskusi ya tentang bubble itu apa. Bubble itu ya yang ditiup itu ya,
ya. Kemudian ada busa sabun, busa rinso. Rinso itu bahaya loh buat lingkungan. Nah, itu ada satu poin menarik itu. Jadi kita catat dulu ya, berbahaya untuk lingkungan. Kita diskusikan hewan apa yang berkaitan dengan bubble, gitu, fish bubble, gitu. Pekerjaan apa yang berkaitan dengan bubble, tiup lampu, gitu ya. Terus kita switch lagi menjadi apa sih yang dibenci oleh bubble? Ya, ada jarum, panas, ada angin. Gitu. Nah, terus kita mulai switch ke arah story cerita pertama di alun-alun. Banyak anak itu mainan gelembung gitu ya, ditiup gelembung, banyak yang jualan juga. Kemudian ada tawon kecil terbang bersama ibunya. Ketika terbang itu tiba-tiba banyak sekali bubble gitu, dan dia harus belok menyelamatkan diri dari bubble karena kalau kesentuh dia akan masuk ketinggalan ibunya gitu. Dan disitulah intronya dari film Haji. Ya gitu ya. Cerita kedua, stasiun luar angkasa meledak dan udaranya itu jadi bubble-bubble gelembung udara gitu ya. Jadi astronomnya itu harus dari stasiun satu ke stasiun yang lainnya. Untuk mencapai sana dia harus nambah oksigennya pakai bubble-bubble itu. Akhirnya kita punya catatan ya tentang tawon tadi sama tentang rinso tadi. Dan saya juga ingat ya bahwa salah satu sifat zat cair ada koalisi sama koalisensi. Itu adalah prinsip di mana kalau teman-teman pernah lihat titik air di kaca, kalau saling mendekat dia akan menggabung jadi titik air yang lebih besar. Gimana kalau kita bikin ada yang lokal-lokal kontennya dan kita kaitkan dengan fakta bahwa rinso tadi, busa deterjen itu bahaya bagi lingkungan. Jadi kita ambil settingnya gimana kalau anak kecil di sungai selagi ibu-ibunya nyuci pakai deterjen itu kan busanya banyak ngalir di sungai. Nah, anak ini meletusin si bubble itu jadi satu catatan juga. Jadi ada logic bubble itu sifatnya gimana sih, dan itu kita pertahankan. Sebelum ditutup saya juga menyampaikan seperti yang ditanyakan mahasiswa tadi, orang teknis itu fokus pada produksi tapi lupa gimana menjualnya. Ada baiknya mulai dari sekarang kita juga pikirkan game seperti apa sih yang kita buat ini kira-kira dipakai untuk siapa, dan kalau dijual itu dijualnya kemana. Contohnya misalkan game ini bisa banget untuk anak-anak SD, itu promosi wisata, jadi Kemenparekraf. Dengan kesadaran itu kita coba cari idenya. Di situ kita menemukan ya, gimana jika gamenya itu adalah matematika bubble. Karena kan kalau koalisensi itu kan menggabungkan bubble-bubble itu ya. Jadi prinsipnya adalah persamaan. Jadi akan ada setiap bubble tadi angka di dalamnya. Konteksnya anak-anak tadi ya di sungai tadi ya, untuk bisa menghilangkan busa panah itu harus mencari bubble dengan angka yang sama. Misalkan bubble 1 ada dengan angka 1, kalau digabungkan dia akan langsung hilang. Kalau ada bubble 5 misalkan ya, kita harus ambil 3 digabungkan dengan 2, kemudian ditabrakkan, sudah jadi 5 ya, ditabrakkan dengan 5. Jadi prinsipnya adalah kalau memiliki angka yang sama dia bisa ditabrakkan, kalau angkanya nggak sama dia akan terjumlah secara otomatis. Kemudian kita keep itu, tapi keesokan harinya ya, hari ini tadi kita mengetahui bahwa idenya kurang logik nih. Kalau memang busanya digabung-gabung harusnya kan semakin besar, bukan menghilang. Akhirnya kita pikirkan lagi, melintas waktu balik ke masa lalu, zamannya timun emas ada buto hijau. Riset lagi ternyata ada pohon jarak, batang daunnya bisa dipatahkan, kemudian di situ akan ada kayak seperti lendir gitu. Kosokan waktu kita tarik itu akan membentuk seperti tinding lendir gitu. Kalau kita tiup itu akan langsung menjadi gelembung. Qadarullah, Allah memberikan saya ide bagaimana jika gameplaynya itu adalah ada satu desa yang akan diserang oleh buto hijau. Kemudian karena desa ini cinta damai, mereka tidak punya senjata. Datanglah satu orang pendekar yang meminta seluruh penduduknya itu mengambil daun jarak, kemudian membuat gelembung-gelembung itu. Gelembungnya itu nanti besar kecilnya itu sesuai dengan angkanya. Nah, tugas pemain itu adalah menjadikan gelembung-gelembung itu senjata untuk melempar si buto itu. Gelembungnya banyak, isinya angka semua gitu. Jadi misalkan ada satu tap, kita tahan, kita drag, ketika digabungkan dengan angka dengan jumlah yang sama, tiba-tiba dia menyala dan siap untuk dilemparkan ke raksasanya itu. Dia bisa langsung dilempar. Tapi kalau mau damage-nya lebih besar, harus lebih banyak. Misalkan sama satu kan sudah jadi 2, sudah siap dilempar. Tapi ada gelembung 2 yang lainnya, berarti ya 2 tambah 2 biar jadi 4. Nah, 4 itu damage-nya lebih besar lagi nih. Jadi pemain bisa memperkuat serangannya, tapi di satu sisi butonya juga semakin dekat, atau dia bisa lempar aja kecil-kecil tapi damage-nya jadi lama. Dan menariknya di sini adalah kita masih tetap pakai prinsip koalisensi, yang mana kalau punya bubble yang sudah siap dilemparkan tapi kita mau perbesar dengan angka yang sama, tapi tanpa sengaja menyenggol bubble dengan angka yang tidak sama, maka yang sudah siap dilempar sudah berputar seperti rasanya mati lagi karena bersentuhan dengan bubble yang angkanya tidak sama. Di situ tetap prinsipnya adalah matematika, persamaan, drag and crash buto itu. Dan
Dan kita sudah bayangkan bisa untuk di perpustakaan kota, sekolah tertentu. Yang kita juga lihat bahwa anak kecil itu umur berapa sih idealnya bisa boleh pakai gadget itu. Kalau WHO 2 tahun, tapi kalau polisi perlindungan perempuan dan anak itu di usia 13 tahun. Setelah membagi timnya, saya bikin user interface, bikin dokumennya, dan juga PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Sementara teman-teman programming langsung bikin engine-nya, bikin logic-nya. Mas Aka tadi bikin interface-nya, Mas Andaru engine-nya, logiknya, Mbak Rosa tadi bikin elemen pohonnya ya, Mbak Kansa bikin butonya yang low poly, dan Mas Zaki properti seperti rumah dan juga setting game-nya itu. Semoga game itu nanti bisa bermanfaat dan semoga tidak melalaikan dan tetap bisa memberikan dampak yang positif. Sekian, semoga bisa menjadi inspirasi rekan-rekan untuk game jam berikutnya.